Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nursalis. Pada kesempatan kali ini, pada video ini saya akan menjelaskan tentang pemilihan kepala daerah dan pemilihan wakil kepala daerah. Berikut ini adalah beberapa slide yang akan kita bahas pada video kali ini, mulai dari pengertian sampai kesimpulan. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada pengertian pilkada. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada adalah salah satu bentuk demokrasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih langsung pemimpin daerah mereka, yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pilkada ini penting karena kepala daerah memiliki peran besar dalam mengatur pemerintahan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih lanjut, kita bahas poin penting tentang pilkada di slide selanjutnya. Poin yang pertama, kita masuk pada sistem pemilihan kepala daerah. Sistem yang digunakan dalam pilkada adalah sistem pemilihan langsung, di mana warga negara yang terdaftar sebagai pemilih akan memberikan suara mereka untuk memilih pasangan calon kepala daerah ataupun wakil kepala daerah. Pemilihan ini dilakukan secara langsung oleh rakyat, dan tentu saja pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur, adil, bebas, dan rahasia. Nah, pada dasarnya, pilkada dilakukan dengan cara one man, one vote, yang artinya setiap orang memiliki hak suara yang setara untuk memilih. Calon yang mendapatkan suara terbanyak di setiap daerah akan terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu ketentuan umum dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perlu diketahui, ada beberapa ketentuan umum yang perlu diketahui dalam pilkada. Pertama, syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Untuk menjadi calon, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan, misalnya berusia minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati atau wali kota. Selain itu, mereka harus merupakan warga negara Indonesia atau WNI dan memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola pemerintahan dan keuangan daerah. Selain itu, calon yang mendaftar harus didukung oleh partai politik atau dapat pula maju melalui jalur independen yang akan kita bahas nanti. The next. Selanjutnya kita masuk ke pokok materi yang ketiga, yaitu sistem kepartaian dalam pemerintahan kepala daerah. Partai politik memainkan peran yang sangat penting dalam pilkada. Sebagian besar pasangan calon kepala daerah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dalam hal ini, partai politik bertugas untuk mendukung calon yang dianggap mampu mengelola daerah dengan baik. Biasanya, koalisi antar partai politik dibentuk untuk mencalonkan pasangan calon yang memiliki potensi besar untuk memenangkan pilkada. Namun, tidak hanya partai politik yang dapat mengusung calon, karena ada jalur independen atau perorangan yang memungkinkan calon tanpa dukungan partai politik untuk maju dalam pilkada. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut lagi pada slide berikutnya. Nah, pada slide yang keempat ini yaitu calon independen atau perorangan dalam pemilihan kepala daerah. Calon independen adalah calon yang maju dalam pilkada tanpa menggunakan partai politik sebagai pengusung. Mereka dapat maju jika memiliki dukungan dari masyarakat dalam bentuk tanda tangan atau KTP yang memenuhi persyaratan jumlah minimal yang ditentukan oleh peraturan daerah. Keunggulan dari calon independen adalah mereka bisa lebih bebas dalam mengemukakan visi dan misi mereka tanpa terikat pada kepentingan partai. Namun, tantangannya adalah mereka harus mengumpulkan dukungan yang cukup dari masyarakat. Ya, tentu saja bukan hal yang mudah bagi calon itu. Nah, yang kelima itu ada ketentuan pidana pilkada. Pilkada juga diatur dengan ketentuan pidana untuk menjaga proses pemilihan berjalan dengan adil dan tanpa kecurangan. Misalnya, penggunaan politik uang dalam pilkada adalah tindakan pidana yang bisa dikenakan hukuman. Ini termasuk memberi uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka. Selain itu, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau calon kepala daerah untuk memenangkan pilkada juga akan dikenakan sanksi pidana. Tak hanya itu, ada juga ketentuan pidana bagi penyelenggara pilkada yang melakukan kecurangan atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, kita telah sampai kepada slide yang terakhir, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengatur tentang pelaksanaan pilkada. Dalam peraturan ini diatur mulai dari tata cara pemilihan, verifikasi calon, hingga penghitungan suara dan pengumuman hasil pilkada. Pemerintah menetapkan standar operasional prosedur agar pilkada dilaksanakan dengan baik. Peraturan ini juga mengatur tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pilkada dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sebagai pengawas yang memastikan pilkada berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, pembiayaan pilkada juga diatur yang dapat berasal dari APBN atau APBD. Baik, dengan penjelasan mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan adanya sistem dan ketentuan yang jelas, diharapkan pilkada dapat berjalan secara transparan, adil, dan menghasilkan pemimpin daerah yang dapat memajukan daerahnya. Saya Irfan Nursalih, cukup sekian, terima kasih.